Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai dan sejahtera, dan kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak Ibu Saudara semua. Terpujilah nama Tuhan karena pagi ini kita boleh berkesempatan berjumpa melalui sapaan firman, dan pada kesempatan ini akan saya bacakan firman Tuhan dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius 9 ayat 9 sampai 13 yang demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita belajar tentang rengkuhan kasih. Pertama, rengkuhan kasih ini telah terlebih dahulu dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia, kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Sebab jika bukan karena kasih-Nya, maka kita ini akanlah tetap menjadi orang-orang terbuang, manusia terbuang. Karena apa? Ya karena kita ini masih penuh dengan dosa, pelanggaran, dan berbagai macam kejahatan. Kita manusia yang jauh dari kata sempurna. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dengan penuh kasih merengkuh kita, merangkul kita, memanggil kita menjadi milik kepunyaannya, mengasihi kita, dan kemudian Tuhan di dalam kasih-Nya mengutus kita untuk juga bisa melakukan rengkuhan kasih kepada sesama. Melalui firman ini kita diingatkan yang kedua, bahwa seringkali kita jatuh kepada penilaian terhadap sesama, dan seringkali penilaian kita ini sulit untuk diubah, khususnya penilaian yang negatif. Ketika kita sudah menganggap bahwa seseorang itu jelek, buruk, jahat, maka penilaian ini akan sulit untuk berubah. Stigma, prasangka akan terus menguasai kita. Dan kemudian kita akan menjaga jarak, justru menjauh dari mereka yang sudah kita anggap buruk ini. Tapi kita lihat dari bacaan tadi Bapak Ibu Saudara. Bahkan kepada orang-orang yang oleh masyarakat, oleh para pemimpin agama dianggap najis, dosa, dan dihindari. Kepada mereka lah Tuhan Yesus datang, mendekat. Ketika secara sosial tidak boleh orang Yahudi duduk bersama, apalagi makan bersama di rumah pemungut cukai, justru Yesus datang ke sana. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita untuk membuang stigma, penghakiman kita, penilaian kita kepada orang lain. Kita harus tetap membuka hati kita, membuka peluang juga kepada orang lain, bahwa siapapun berhak menerima dan merasakan rengkuhan kasih. Dan justru dengan rengkuhan kasih ini, orang-orang yang dianggap berdosa ini berubah. Sebaliknya ketika kita membayangkan Yesus menghindari mereka sama seperti para pemimpin agama Yahudi, yang sudah pasti orang-orang ini, para pemungut cukai ini, akan tetap menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Mereka akan tetap menjadi orang-orang berdosa, tak akan pernah bisa berubah ketika mereka tidak pernah merasakan rengkuhan kasih. Selanjutnya mari Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini kita dipanggil bersama untuk senantiasa mewujudkan rengkuhan kasih kita kepada siapapun orang-orang di sekitar kita, bagaimanapun kondisi mereka. Sebab siapapun mereka berhak untuk merasakan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu disalurkannya
melalui kita. Selamat melayani, selamat berkarya, selamat mewujudkan rengkuhan kasih kepada sesama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Betapa kami menjadi pribadi yang sangat-sangat berbahagia karena Engkau telah merengkuh kami di dalam kasih-Mu. Kami yang manusia berdosa, Engkau terima menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan selanjutnya Tuhan, kami belajar untuk juga mewujudkan rengkuhan kasih dalam kehidupan kami hari lepas hari kepada siapapun. Biarlah kami juga tidak dikuasai oleh stigma dan penghakiman kepada sesama, tetapi kami boleh belajar untuk terus mewujudkan kasih, rengkuhan kasih kepada setiap orang, sehingga mereka yang merasakan rengkuhan kasih boleh juga berubah menjadi lebih baik. Pakailah kami ya Allah untuk menebarkan kasih sebagaimana Kristus telah melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.